Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan ya, dan semoga bisa menjalani pagi hari ini dengan lancar seperti itu. Nah, baik sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat atau absen? Atau berangkat semua? Baik, alhamdulillah ya kalau berangkat semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pada pembelajaran materi yang baru. Nah, sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sih? Kita sudah belajar mengenai konsep ilmu ekonomi. Mencakup apa saja konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi, sudah mengetahui tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu masalah pokok ekonomi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 3. Kalau nanti waktunya cukup, Ibu akan menambahkan ya. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, mengidentifikasi biaya peluang. Nah, di sini kita akan mulai pembelajaran ya. Mengapa sih bisa muncul masalah ekonomi? Sebenarnya akar masalah ilmu ekonomi itu apa? Sebenarnya akar permasalahan atau permasalahan utamanya suatu ilmu ekonomi adalah suatu kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan? Ada yang tahu nggak apa itu kelangkaan? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, lihat deh, di gambar ini ada apa sih gambarnya? Bagaimana sih kondisi dalam gambar yang menggambarkan gambar tersebut? Pada gambar 1 itu menunjukkan orang-orang antri untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua, menunjukkan bahwa bahan bakar kendaraan bermotor itu habis ketersediaannya. Pada gambar 1 ini menggambarkan suatu kelangkaan, yaitu apa? Kelangkaan air karena keterbatasan yang air bersih yang sangat sedikit, sedangkan kebutuhannya itu banyak, orang-orang yang membutuhkan banyak. Sedangkan gambar kedua ini menggambarkan kelangkaan bahan bakar. Seperti itu. Nah, ini ada pengertiannya kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity, yaitu kondisi ketika kebutuhan dan keinginan yang sifatnya itu tidak terbatas, bertemu dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Jadi, keinginan atau kebutuhannya seorang individu itu tuh sangat banyak, nggak terbatas. Dari A sampai Z itu banyak. Tetapi, alat pemenuhan kebutuhannya atau sumber dayanya itu yang sangat terbatas, sehingga menyebabkan suatu kelangkaan. Seperti contoh tadi, air. Air itu kan kebutuhannya tidak terbatas. Setiap orang pasti membutuhkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi, sumber daya pemenuhannya sangat yang terbatas, misalnya di suatu daerah seperti itu. Sampai sini paham kan? Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa penyebab kelangkaan, ada beberapa. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, keterbatasan pemenuhan kebutuhan di alam ini tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi itu kelama-lamaan manusia segera diperbarui. Jadi sehingga lama-kelamaan jumlahnya sangat terbatas, seperti sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi. Kan kebutuhannya itu tidak terbatas. Minyak bumi kan digunakan untuk membuat bahan bakar. Seiring waktu, jika penggunaannya tidak terkontrol atau digunakan secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan suatu kelangkaan. Padahal kan pembentukan minyak bumi kan memerlukan waktu yang sangat lama seperti itu. Selanjutnya yaitu kerusakan sumber daya alam
akibat ulah manusia. Kan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam itu yang rusak akibat ulah manusia, seperti rusaknya hutan akibat pembalakan liar. Nah, pembalakan liar di hutan itu biasanya ditujukan buat pembangunan lahan baru atau untuk perkebunan baru seperti itu. Contoh lainnya juga seperti penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau disetrum, itu kan bisa merusak ekosistem alam di sekitarnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, keterbatasan ini tuh disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi itu tidak dapat dimanfaatkan secara efisien seperti itu karena tadi keterbatasan akan penguasaan teknologi. Selanjutnya, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Dan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah manusia, jumlah penduduk yang menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Karena jika bertambahnya jumlah penduduk, maka otomatis jumlah kebutuhan itu juga akan semakin meningkat. Tetapi alat produksi pemenuhan kebutuhannya itu tidak sebanding dengan penambahan jumlah kebutuhan sehingga bisa menyebabkan suatu kelangkaan seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak sudah paham tentang yang sebelumnya Ibu jelaskan mengenai kelangkaan? Baik, kalau sudah jelas, Ibu tetap akan lanjutkan ya. Nah, masalah pokok ekonomi itu tadi ada dua, yaitu klasik dan modern. Yang klasik, kita akan bahas yang pertama, yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah pokok ekonomi klasik ini dibagi menjadi tiga anak-anak, yaitu permasalahan produksi, permasalahan distribusi, dan permasalahan konsumsi. Kita bahas satu-satu. Nah, permasalahan produksi yang dihadapi produsen dalam teori ini tuh menyangkut permasalahan mengenai cara memproduksi semua barang dan jasa. Masalah produksi ini juga membahas mengenai jenis barang apa sih yang akan diproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, seperti itu. Selanjutnya, permasalahan distribusi. Nah, distribusi ini kan merupakan suatu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi ini dibagi menjadi dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung ini dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya seperti pedagang bakso, itu kan dari produsen langsung ke konsumen. Kalau distribusi tidak langsung, ini distribusi yang menggunakan perantara atau menggunakan pihak ketiga. Contohnya melalui agen, pengecer, atau pedagang grosir. Nah, masalah yang harus dipikirkan dalam permasalahan distribusi ini yaitu apakah produk ini sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Lalu, apakah jalur distribusi yang tepat agar produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Lalu, apakah barang dan jasa ini dapat sampai ke tangan konsumen dengan yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya, permasalahan konsumsi. Nah, permasalahan konsumsi ini yaitu mengenai apakah barang tersebut dapat dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat sesuai kebutuhannya. Lalu barang yang diproduksi ini apakah merupakan barang yang diinginkan oleh masyarakat dan dibutuhkannya serta dapat dijangkau harganya oleh masyarakat, seperti itu. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu tersebut, seperti sikap, kepribadian, motivasi, selera, seperti itu. Lalu, faktor eksternal ini seperti kebudayaan, adat istiadat, status sosial,
lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi modern. Sebenarnya masalah pokok ekonomi modern ini tidak jauh berbeda ya dengan masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama mengenai ada 3. Yang pertama yaitu what, how, for whom. Kita akan bahas yang pertama mengenai what atau pertanyaan mengenai apa. Pertanyaan what atau apa ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, penentuan jenis dan jumlah barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, produsen itu harus melakukan survei terlebih dahulu agar mengetahui selera masyarakat dan produk apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Contohnya ketika pandemi kemarin, banyak produsen yang melakukan survei pasar mengenai produk apa yang sedang dibutuhkan saat pandemi, yaitu masker. Jadi banyak produsen yang memproduksi masker serta hand sanitizer ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya pertanyaan mengenai how. Pertanyaan how atau bagaimana ini berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan produsen dalam proses produksinya. Ada beberapa nih pertanyaan berkaitan dengan masalah ekonomi yang diperinci dalam how atau bagaimana. Yang pertama yaitu bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Apakah menggunakan teknik padat karya atau menggunakan teknik padat mudah, seperti itu. Lalu bagaimana memperoleh sumber daya yang diinginkan? Apakah langsung dari petaninya langsung atau dari pengepul seperti itu. Lalu siapa yang akan memproduksi barang tersebut? Apakah menggunakan teknik mesin atau menggunakan tenaga manusia? Selanjutnya yaitu pertanyaan forum. Pertanyaan forum ini itu sebenarnya berkaitan dengan segmen pasar dari produk tersebut. Segmentasi pasar ini diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengelompokkan pasar yang awalnya bersifat heterogen menjadi homogen. Contohnya dari pertanyaan forum ini seperti gula jagung, produk gula jagung. Nah, produsen gula jagung ini kan sebelum memproduksi produknya pasti melakukan survei dulu ya, survei pasar. Siapa sih yang memerlukan sasaran pasarnya itu siapa sih yang memerlukan produk ini? Ya, yaitu orang-orang yang menderita diabetes seperti itu. Orang-orang mendiabetes ini dapat menggunakan produk gula jagung untuk dapat menjaga kesehatannya daripada menggunakan gula tebu biasa seperti itu. Nah, sampai sini apakah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya mengatasi kelangkaan? Apakah kelangkaan itu dapat diatasi? Tentu saja bisa ya. Nah, kita akan membahas mengenai cara mengatasi kelangkaan. Nah, karena keinginan yang tidak terbatas tadi, sedangkan sumber daya yang terbatas, membuat orang-orang itu harus memilih dengan bijaksana, dengan tepat. Apa sih alat kebutuhan yang harus dia penuhi terlebih dahulu di antara kebutuhan yang lain, seperti itu. Maka, seseorang tuh harus menentukan pilihan yang tepat. Pilihan ekonomi ini merupakan keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi dia harus memilih di antara beberapa pilihan. Nah, pilihan ini bisa dibuat dalam lingkup pribadi maupun dalam lingkup sosial masyarakat. Karena setiap orang kan juga pasti mengalami masalah kelangkaannya sendiri-sendiri dalam lingkup pribadinya. Contohnya dalam uang saku anak sekolah. Ketika orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, anak tersebut tidak bisa, misalnya uang sakunya 10.000, tidak bisa anak tersebut membelanjakan 10.000 itu untuk memenuhi kebutuhannya, seperti dia pengen makan, pengen beli minum, pengen beli buku, pengen beli pensil. Kan tentu dengan uang 10.000 tidak akan cukup, maka dia harus menentukan pilihan, harus membeli yang apa dengan
uang saku tersebut, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu pilihan. Yang pertama, analisis biaya peluang. Apa sih itu biaya peluang? Biaya peluang itu merupakan nilai dari barang atau jasa yang dikorbankan atau ditinggalkan karena alternatif lain. Nah, konsep biaya peluang ini merupakan peringatan bahwa jumlah rupiah atau jumlah uang yang kita keluarkan itu tidak selalu merupakan biaya yang sesungguhnya. Misalnya nih, ketika pemerintah akan membangun jalan raya melalui taman kota. Nah, pemerintah kan mungkin akan mendapatkan harga tanah yang lebih murah ya dalam anggaran yang akan dia keluarkan. Tetapi biaya peluang untuk membuat jalan raya di atas atau melalui taman kota tersebut akan dibayar ketika masyarakat akan mulai kesulitan untuk merasakan kenyamanan jika dia berada di taman kota tersebut. Karena pada awalnya mungkin sebelum ada jalan raya, ketika dia di taman, mungkin dia akan merasakan kenyamanan seperti itu. Tetapi jika sudah ada jalan raya, mungkin akan situasi akan menjadi ramai, banyak polusi. Lalu ketika di taman kota mungkin kenyamanannya dia akan berkurang sehingga kenyamanan tersebut merupakan suatu biaya peluang ketika mendirikan jalan raya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu analisis biaya manfaat. Nah, analis biaya manfaat ini merupakan teknik atau sistem yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Nah, melalui analisis ini, kita tuh dapat menentukan mana sih pilihan yang mendatangkan manfaat yang lebih besar. Jadi, di antara beberapa pilihan tersebut, mana yang pilihan tersebut yang manfaatnya lebih baik atau lebih besar, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Suatu kegiatan ekonomi kan pasti akan didasari oleh motif tertentu. Nah, maka perlu kita mengidentifikasi motif tersebut, seperti itu. Yang keempat, yaitu menyadari adanya trade-off. Nah, trade-off ini merupakan situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain, seperti itu. Contohnya, lebih baik menggunakan waktu untuk belajar daripada bermain game. Selain itu, mungkin lebih baik untuk membeli makanan atau untuk makan daripada untuk membeli mainan. Karena mungkin jika dengan membeli makanan, kebutuhan jasmani dia akan terpenuhi daripada membeli mainan yang mungkin tidak akan dia perlukan untuk saat itu, seperti itu. Lalu berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, di sini Ibu menjelaskan mengenai apa sih biaya peluang. Tadi kan sudah Ibu jelaskan secara sepintas ya, biaya peluang itu apa. Biaya peluang atau opportunity cost merupakan nilai atau barang jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, biaya peluang ini muncul karena adanya beberapa pilihan ya tadi. Misalnya ada dua pilihan. Ketika kalian memilih satu pilihan tersebut, maka pilihan yang tidak kalian pilih itu disebut dengan biaya peluang, seperti itu. Nah, apa saja penyebab munculnya biaya peluang? Biaya peluang ini muncul karena adanya kelangkaan. Karena tadi karena adanya kelangkaan, maka harus menentukan pilihan. Karena menentukan pilihan, maka pilihannya tidak dipilih tadi akan disebut dengan biaya peluang. Selanjutnya, karena memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, karena adanya kelangkaan, maka harus memilih beberapa pilihan yang harus dia utamakan. Nah, karena ada beberapa pilihan tadi, maka bisa memunculkan suatu biaya peluang, seperti itu. Apakah paham anak-anak? Baik, ya kalau paham, Ibu akan lanjutkan. Nah, dalam perhitungannya, biaya peluang ini tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan, lalu beberapa faktor yang lainnya.
Dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tuh tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami individu. Setiap individu itu mengalami beberapa pilihan yang berbeda, tergantung dengan situasi dan tujuan yang akan dicapai oleh individu tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai yang tertinggi atau yang terbaik. Jadi di antara beberapa pilihan yang tidak dipilih itu, kita cari pilihan mana sih yang nilainya tertinggi atau yang terbaik, maka pilihan tersebut yang disebut dengan biaya peluang. Seperti itu. Nah, contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada contoh. Bayangkan nih, kamu punya uang sebesar 20 juta. Nah, dengan uang tersebut, kamu tuh bisa punya kesempatan untuk beli motor atau jalan-jalan ke Thailand. Seperti itu. Nah, opsi pertama, jika kamu memilih untuk membeli motor, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan ke Thailand. Nah, kalau kamu beli motor, maka kamu meninggalkan pilihan untuk jalan-jalan ke Thailand. Maka biaya peluang kamu membeli motor yaitu jalan-jalan ke Thailand. Karena kan tidak kamu pilih, maka itu disebut dengan biaya peluang. Opsi kedua nih, jika kamu memilih untuk berjalan-jalan ke Thailand, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk mempunyai motor. Nah, kalau kamu mending milih ke jalan-jalan ke Thailand lah daripada membeli motor. Maka biaya peluang ketika kamu memilih berjalan-jalan ke Thailand yaitu mempunyai motor. Karena kan tidak kamu pilih. Seperti itu. Paham kan anak-anak? Baik, jika paham Ibu lanjutkan. Nih, contohnya yang lain. Randy merupakan lulusan perguruan tinggi. Dia ingin mencari pekerjaan. Lalu ia diwawancarai di beberapa tempat, yaitu perusahaan motor dengan penghasilan 3 juta per bulan dan perusahaan elektronik dengan penghasilan 2.250.000 per bulan. Lalu apabila Randy memutuskan bekerja di perusahaan elektronik, maka biaya pulangnya adalah berapa? Ada yang bisa menjawab? Baik, jawabannya adalah 3 juta. Karena apa? Karena di antara beberapa pilihan yang tidak dia pilih, nilai tertinggi atau nilai yang terbaik yaitu sebesar 3 juta. Karena tadi kan dia ditawari di perusahaan motor dan elektronik. Karena dia tidak memilih di perusahaan motor dengan penghasilan yang lebih tinggi di antara beberapa pilihan itu, maka biaya peluangnya Randy untuk bekerja yaitu sebesar 3 juta. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak, Ibu akan lanjutkan sedikit ya ini materi tentang sistem perekonomian. Sedikit saja Ibu jelaskan, bisa kita sambung untuk pertemuan minggu depan. Nah, apa sih sebenarnya sistem perekonomian itu? Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem tersebut mengatur faktor produksinya. Nah, sistem perekonomian di dunia ini dibagi menjadi 4, yaitu jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja jenis sistem perekonomian. Ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, lalu sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Ini merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Jadi masih bergantung terhadap kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat di negara tersebut. Lalu perekonomian
yang paling dominan atau yang bergerak paling maju di sistem ekonomi tradisional ini yaitu pada sektor pertanian atau sektor yang berhubungan dengan alam seperti perkebunan, perikanan seperti itu. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, masih menggunakan teknologi yang sederhana, belum menggunakan tenaga mesin. Kita juga bisa masih menggunakan tenaga hewan bisa jadi. Lalu hidupnya itu masih bergantung pada alam. Lalu belum ada pembagian kerja, lalu jenis produksi yang diproduksinya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dia perlukan saat itu. Seperti itu. Lalu kehidupan masyarakatnya itu masih bersifat kekeluargaan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar ini atau sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah itu memberikan kebebasan secara langsung kepada perseorangan atau individu ataupun pihak swasta untuk menjalankan kegiatan produksinya dan konsumsi menurut pertimbangannya sendiri. Jadi pemerintah tuh memberikan kebebasan langsung kepada individu atau perusahaan swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian di negara tersebut tanpa ada campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya tuh alat produksi itu dikuasai oleh perseorangan. Jadi tiap perseorangan itu bebas memiliki alat produksinya sendiri. Lalu pemerintah tidak ikut campur tangan dalam ekonomi. Pemerintah tidak ikut dalam mengawasinya, tidak memberikan kebijakan. Jadi pasar langsung dibebaskan dalam menjalankan perekonomiannya. Lalu modal itu sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu terjadi persaingan dalam masyarakat. Jadi ketika sistem ekonomi pasar ini tuh persaingan antar masyarakat itu wajar terjadi, bahkan persaingan yang tidak sehat pun ada karena mereka bersaing dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti itu. Persaingan yang tidak sehat ini seperti adanya monopoli perdagangan yang terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando atau pusat. Nah, sistem ekonomi ini tuh menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Jadi pemerintah tuh dia turun tangan atau ikut campur seperti itu. Ciri-cirinya kegiatan produksi atau kegiatan perekonomian itu diawasi langsung oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu turun tangan dalam kegiatan perekonomian di negaranya. Lalu sumber ekonominya itu dikuasai oleh pemerintah, bukan lagi oleh pihak swasta ataupun individu. Lalu hak perseorangan ini tidak diakui. Beda dengan sistem ekonomi pasar, bahwa kalau di sistem ekonomi pasar tuh hak perseorangan itu diakui, sedangkan di sini tidak. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Jadi pemeran pemerintah dan swasta ini menjadi kolaborasi atau perpaduan antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomiannya. Contohnya tuh seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan atau pengawasan dalam kegiatan perekonomiannya sehingga bisa menciptakan persaingan pasar yang sehat. Jadi beda kalau di ekonomi pasar tadi kan persaingan yang terjadi kan bisa saja persaingan yang tidak sehat karena tidak ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan jika ada kebijakan dari pemerintah atau pengawasan dari pemerintah, maka pasar tersebut atau sistem perekonomian tersebut bisa menjadi persaingan yang sehat bagi masyarakat yang ada. Nah, itu tadi beberapa jenis sistem perekonomian yang ada di dunia. Seperti itu. Kita sudah mencapai kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan pada pagi hari ini? Baik, Ibu simpulkan sedikit ya. Tadi kita sudah belajar mengenai masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Masalah pokok ekonomi klasik mengenai produksi, distribusi, konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern mengenai what, how, for whom. Seperti itu.
Karena tadi adanya kelangkaan, yaitu tentang masalah ekonomi, maka muncul biaya peluang. Nah, biaya peluang itu apa sih? Biaya peluang itu tadi biaya yang dikorbankan karena memilih sesuatu sehingga alternatif yang lain itu yang ditinggalkan atau dikorbankan itu disebut dengan biaya peluang. Nah, biaya peluang ini dihitung dari nilai peluang yang terbaik atau tertinggi yang dikorbankan atau tidak dipilih, seperti itu. Nah, Tadi kita juga sudah belajar mengenai sistem perekonomian, yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Lalu sistem perekonomian tadi juga sudah dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem perekonomian pasar, sistem perekonomian komando, dan sistem perekonomian campuran. Seperti itu. Baik, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan cukupkan. Tapi sebelum itu, Ibu ada penugasan sedikit. Kalian baca dan buat mind map mengenai apa saja bentuk sistem perekonomian. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ada 4. Tetapi kalian tambahkan mengenai ciri-cirinya serta kelebihan-kelemahan setiap sistem perekonomian. Kalian buat mind map ya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail mengenai sistem perekonomian. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika sudah cukup, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Bila ada kesalahan dalam Ibu berkata atau menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.